salah satu bar terbaik di New York bernama PDT. Menariknya, bar ini viral tanpa mengeluarkan sepeser pun duit untuk iklan, baik di majalah, di TV, atau apapun. Kita akan membahas bagaimana dan kenapa bar ini bisa viral dan cara kita mengaplikasikannya di bisnis kita berdasarkan buku Contagious di bab pertama, Social Currency. Pada tahun 1999, Brian bersama temannya Chris memutuskan untuk membuat restoran hotdog. Dia mulai research keliling dari sepanjang naik motor keliling Amerika untuk mencicipi dan meriset resep dan seterusnya. Pada akhirnya 2001 dia membuka restoran hotdog bernama Criff Dog. Ini cukup berhasil mendapatkan beberapa penghargaan, tapi si Brian belum puas. Akhirnya dia berencana untuk membuka bar di samping restoran hotdognya. Masalahnya, untuk bisa keluar izinnya dia harus punya tempat terlebih dahulu. Akhirnya dia melobi tetangga yang punya tanah sebelahnya. Selama 3 tahun akhirnya berhasil. Dapatlah space di situ. Tapi masalahnya tidak sampai situ. Masalahnya adalah sepanjang 4 blok di sekitaran dia itu ada hampir 60 bar yang menjual yang sama. Ada 60 bar. Sama 60 bar. Jadi dia berpikir gimana caranya saya bikin bar yang bisa mengattract people dan menjadi nomor satu. Dia berpikir lama. Pada suatu hari dia berkunjung ke rumah temannya yang seorang pebisnis barang antik. Nah, di rumahnya dia menemukan ada booth telepon yang keluaran yang dibikin sekitar 1930-an. Jadi zaman jadul gitu. Nah, booth ini gambarnya kira-kira kalau di film Superman. Nah, Superman kalau dia mau buka baju dia pergi ke dalam booth telepon kemudian mengganti bajunya jadi Superman, kira-kira gitu. Itulah gambaran booth-nya. Tapi ini jadul. Nah, akhirnya dia teringat masa kecilnya bagaimana dulu pamannya yang seorang tukang kayu membuat sebuah ruangan rahasia di rumahnya, kira-kira begitu. Nah, dia punya ide bahwa gimana kalau saya membuat sebuah secret bar atau bar rahasia. Nah, dari sinilah muncul ide yang bar yang bernama PDT atau PDT yang singkatan dari Please Don't Tell. Menariknya, tahun 2007 Please Don't Tell ini launching lah. Tanpa iklan sepeser pun menjadi viral. Dia hanya membuka reservasi di jam 3 sore untuk malam itu. Jadi dia hanya punya 45 kursi dan dibuka reservasinya jam 3 sore. Dalam hanya waktu setengah jam, biasanya sudah full. Dia tidak bisa memesan lagi. Uniknya adalah bar ini, kalau mau masuk ke dalam bar ini, gambarnya masuk ke dalam ruangan, warung hotdognya, nanti di situ ada booth telepon. Masuk ke dalam booth itu, mencet nomornya gitu, mencet nomor 1, kemudian telepon, nanti akan dijawab sama si resepsionisnya. Tinggal sebutkan nama dan nomor reservasi yang sudah dilakukan tadi sore. Baru bisa masuk ke dalam bar itu, dan masuk ke dalam bar itu nanti ada pintu rahasia di dalam booth itu. Nah, kenapa ini menjadi salah satu bar nomor 1 di New York? Salah satu alasannya adalah dibahas dalam bukunya Contagious ini, adalah karena social currency atau mata uang sosial. Artinya, social currency adalah orang sangat cenderung untuk bercerita satu hal yang membuat dirinya tampak lebih keren. Mata uang baru bernama social currency atau mata uang sosial. Kenapa? Analoginya sederhananya gini. Anak-anak tuh suka sekali mencoret-coret, menggambar, kalau dikasih krayon, dan seterusnya, mereka akan terus mencoret-coret, membuat gambar dan seterusnya.
Ada satu hal yang sama dari mereka adalah anak-anak itu pasti setelah menggambar sesuatu, dia ingin menunjukkannya ke orang lain. Sama seperti kita, istilahnya adalah self-sharing gitu, men-sharing apa yang kita tentang diri kita. Menurut penelitian, 40% lebih pembicaraan kita di dunia ini, pembicaraan kita bersama orang lain itu fokusnya adalah me fokus atau fokus ke dalam diri kita. Sebuah penelitian oleh penelitian Harvard, neurologis Harvard meneliti tentang aktivitas otak ketika orang berbicara. Dia membedakan menjadi dua grup gitu. Ada grup yang berbicara tentang sesi yang berbicara tentang orang lain, ada sesi yang membicarakan tentang opini dia atau tentang diri kita. Penemuannya adalah ketika orang berbicara tentang diri mereka sendiri, maka ada satu ketika di-scan otaknya, ada satu sirkuit yang menyala, yang mana sirkuit itu adalah sama dengan sirkuit yang menyala ketika kita sedang menikmati makanan atau sedang pada waktu kita mendapatkan uang. Artinya, ketika membicarakan tentang diri kita, ini sama kenikmatannya ketika kita sedang menikmati makanan enak atau ketika kita sedang mendapatkan uang. Nah, orang-orang suka sekali membicarakan tentang dirinya. Dan menariknya, apa yang kita bicarakan itu, kita selalu membuat diri kita itu kan tampak lebih keren di mata orang lain. Membuat kita lebih entertaining lah, atau nggak ngebosenin. Sehingga ini adalah mata uang baru untuk perusahaan, untuk produk atau apapun yang mau kita jual. Bisa kita manfaatkan social currency ini. Karena kalau orang punya uang, dia membeli keinginannya, misalkan mau HP baru ataupun mobil baru atau apapun. Tapi ketika orang punya social currency, keinginan untuk tampak keren, nah itu bisa kita manfaatkan karena orang membutuhkan impresi positif dari orang lain. Nah, dalam buku ini ada 3 hal atau 3 yang bisa kita lakukan, 3 cara yang bisa kita lakukan untuk memanfaatkan social currency ini dalam berbisnis. Yang pertama adalah inner remarkability, atau kita sebut saja singkatnya remarkable. Dalam bahasa Indonesia bisa kita sebut luar biasa, menarik, dan wow gitu. Contoh sederhananya begini. Dalam buku ini ceritakan kalau kita lagi habis berolahraga sama teman, haus gitu, akhirnya kita ke warung gitu. Nah, di warung kita membeli minuman. Setelah minum seger gitu, dan kita lihat ternyata di tutup botol itu ada semacam riddle atau teka-teki misalkan, ataupun fakta-fakta menarik. Misalkan di situ adalah, oh ternyata semut bisa mengangkat beban 50 kali lipat dirinya. Misalkan di situ dulu. Atau misalkan ada fakta lain bahwa ketika kita mengernyitkan dahi, kalori yang kita bakar lebih banyak timbang kita senyum. Atau fakta lain, kanguru tidak bisa berjalan mundur, dan lain sebagainya. Hal-hal fakta yang menurut kita remarkable atau luar biasa cenderung membuat kita mau untuk berbagi. Nah, inilah hal yang pertama di social currency. Yang pertama adalah remarkable. Artinya adalah worthy to remarks, atau layak untuk diceritakan, layak untuk dimention, layak untuk di-share. Nah, ini adalah syarat yang pertama atau hal yang pertama bisa kita lakukan untuk memanfaatkan social currency. Karena ketika sesuatu hal itu remarkable atau layak untuk dimention, nah ini menyediakan bahan untuk social currency, untuk orang tampil keren di mata orang lain. Nah, ini juga alasan inilah yang juga menyebabkan kenapa orang nge-share di Facebook, nge-share di Twitter, membagikan video, dan seterusnya. Karena mereka menganggap hal-hal itu luar biasa. Misalkan kalau ada anak tiba-tiba nge-rap dengan seperti rapper profesional misalkan. Atau ada sapi ketabrak truk selama diseret 10 meter ternyata masih hidup. Atau hal-hal yang tidak biasa. Itu membuat orang mau untuk men-share atau menceritakan kepada orang lain. Ini juga yang membuat
apa namanya, story atau cerita itu jadi berkembang. Nah, hal-hal yang kadang mungkin biasa, tapi orang cenderung untuk melebih-lebihkan ketika mereka bercerita. Misalkan ketika kita memancing, habis mancing misalkan, terus besoknya kita bercerita, oh kemarin saya dapat ikan. Kita lupa detail berapa ukuran ikannya, tapi kadang-kadang cenderung manusia kita itu melebih-lebihkan ikannya. Oh, ikannya segede gini misalkan. Atau ada satu penelitian, ada satu eksperimen yang dilakukan tentang hal ini. Ada siswa yang diminta untuk mengikuti kelas demo masak. Tuh. Seperti biasa masak dan segala macam, tapi secara sengaja dimunculkan kecoa di dalam sesi itu. Wih, orang pada ribut dan seterusnya. Mahasiswa-siswa pada ribut. Setelah akhirnya sesinya dibatalkan, akhirnya ditanya, tadi bagaimana setelah perjalanan, setelah selesai itu ditanya, tadi bagaimana? Nah, cenderung anak-anak atau siswa-siswa itu mengevolusikan ceritanya supaya mereka tampak keren di mata pewawancaranya. Kecoanya gede lah, wih mengerikan lah, dan seterusnya lah, menjijikkan dan seterusnya. Nah, kita sebagai pemilik produk atau pemilik bisnis atau pemilik brand harus menemukan hal-hal yang menarik atau remarkable yang bisa membuat orang tuh bercerita ke orang lain. Nah, ini tugasnya, dan ini bisa diaplikasikan dalam produk, dalam jasa atau brand apapun. Yang kedua adalah leverage game mechanic. Ini artinya dalam game itu ada mekanismenya, ada mekaniknya. Jadi setiap game itu biasanya ada level-level. Ketika kita sudah menyelesaikan satu level, kita dapatkan satu achievement tertentu. Nah, dalam bisnis ini banyak sekali digunakan. Misalkan dalam penerbangan istilahnya eksklusif member misalkan. Member eksklusif. Nah, member eksklusif ini akan didapatkan statusnya ketika sudah menempuh perjalanan sekian kilometer misalkan. Nah, menariknya game mekanik ini digunakan untuk membuat pelanggan itu merasa dalam sebuah permainan. Nah, biasanya dalam sebuah permainan ketika orang sudah mencapai level tertentu atau achievement tertentu, dia merasa sudah mengalahkan atau lebih baik dari orang lain, karena game mekanik ini menciptakan motivasi internal bagaimana orang membandingkan dirinya dengan orang lain, atau social comparison gitu, membandingkan dirinya dengan orang lain. Nah, ada sebuah penelitian juga yang dilakukan terhadap anak-anak muda yang baru lulus kuliah. Pertanyaannya gini, opsi manakah yang akan kamu pilih ketika sudah lulus kuliah dan bekerja? Yang pertama, opsi A, mendapatkan gaji $50.000 selama setahun. Itu opsi pertama. Opsi B, opsi kedua, dapat $100.000 setahun. Tentu saja ini pilihan yang sangat mudah lah. Kita pasti akan memilih, tentu saja jawabannya pasti B gitu kira-kira. Cuman gini, menariknya adalah opsi A yang $50.000 itu ada tambahannya. Mendapatkan gaji $50.000, yang mana $50.000 itu lebih banyak atau double dibandingkan dengan teman-temannya yang lain yang hanya mendapatkan $25.000. Sementara opsi B yang dapat lebih banyak tadi, $100.000 itu ternyata lebih sedikit, setengah dari yang didapatkan teman-temannya. Nah, menariknya hasilnya adalah orang-orang lebih memilih yang opsi A. Walaupun uangnya lebih sedikit, tapi social comparison, perbandingan sosial dengan orang lainnya lebih bagus. Sehingga orang-orang lebih memilih yang opsi A. Dapatnya lebih sedikit, tampak kerennya yang lebih banyak. Nah, ini yang bisa kita gunakan dalam bisnis. Makanya kita akan menemukan bagaimana ada centang biru dalam sebuah sosial media. Atau misalkan di YouTube, kalau mau berlangganan atau join subscription gitu, orang yang sudah subscribe 1 bulan ada badge-nya sendiri, ada stikernya sendiri. Orang yang udah subscribe selama setahun nanti ada stikernya sendiri. Itu menumbuhkan social comparison tadi. Jadi orang merasa lebih ke depan orang lain, dan itu menarik untuk diaplikasikan dalam bisnis. Sama seperti tadi yang di airline misalkan, ya ada status-status pelanggannya gitu. Ada level-level pelanggan. Atau misalkan
membuat orang akhirnya kalau selfie dan posting dengan produk kita, maka kita akan post di Instagram kita. Jadi itu membuat orang untuk merasa bahwa ketika gambar selfie-nya dia yang dipajang di Instagram si perusahaan, dia merasa bahwa sudah mengalahkan orang-orang lain. Atau contoh lain, misalkan ada produk suplemen penurunan berat badan misalkan, ketika mengadakan challenge, silahkan pakai produk ini dan foto dirimu before dan afternya setelah 30 hari atau setelah seminggu memakai produk kami, dan perlihatkan before dan afternya. Ketika nanti si orang itu yang diambil foto before dan afternya dan dipajang di websitenya perusahaan, maka dia akan merasa keren, merasa lebih dibandingkan dengan orang yang lain. Jadi kita bisa memanfaatkan hal yang kedua ini, leverage game mechanic, atau memanfaatkan game mechanic dalam penjualan ataupun mempromosikan produk kita. Yang ketiga, hal yang bisa kita lakukan untuk memanfaatkan social currency adalah membuat orang merasa seperti orang dalam. Make them feel like insider. Membuat mereka merasa seperti orang dalam. Ceritanya contohnya gini. Ada website di Amerika, nama perusahaannya Smart Bargains gitu. Jadi Smart Bargains ini menyediakan produk-produk diskon. Jadi ada diskon-diskon di baju, celana, sepatu, atau aksesoris, ataupun nanti peralatan rumah tangga. Sederhana seperti itu. Tapi karena termasuk yang pionir di situ, menyediakan diskon-diskon, barang-barang diskon, penjualannya bagus. Tapi semenjak beberapa tahun kemudian, turun penjualannya. Nah, akhirnya CEO-nya melakukan riset. Apa yang harus dilakukan nih? Hasil risetnya, dia membuat satu website baru, namanya Rulala.com. Nah, Rulala ini, dia menerapkan sistem flash sale. Hanya menjual barang diskon selama 24 jam saja. Tapi syarat untuk bisa ikut flash sale-nya harus dapat rekomendasi dari teman. Nah, yang make them feel like insider ini membuat orang merasa seperti orang dalam, biasanya membutuhkan dua hal, yaitu scarcity dan exclusivity gitu. Kelangkaan dan eksklusivitas gitu. Kalau misalkan tadi kalau yang bar yang saya ceritakan di awal itu membuat dia langka karena hanya ada 45 kursi, kalau Smart Bargain yang berubah menjadi Rulala ini hanya menyediakan diskon selama 24 jam. Jadi merasa langka. Yang kedua adalah exclusivity. Jadi merasa eksklusif karena dia untuk bisa mendapatkan untuk bisa mendapatkan diskon selama 24 jam itu tidak perlu harus menjadi artis, tidak perlu harus menjadi menteri, atau tidak perlu harus menjadi presiden. Cukup hanya dengan rekomendasi teman, dia udah bisa ikut berpartisipasi dalam diskon tersebut. Nah, dua hal ini, scarcity dan exclusivity ini, membuat orang merasa seperti orang dalam. Kesimpulannya, bagaimana kita membuat produk yang viral? Salah satunya adalah dengan memanfaatkan social currency atau mata uang sosial. Mata uang sosial ini kita bisa dapatkan dengan 3 cara. Yang pertama adalah membuat satu hal yang remarkable atau mudah diingat atau mudah diceritakan. Orang mau share tentangnya atau luar biasa lah, kira-kira begitu. Ketika orang bikin tisu toilet berwarna putih, tiba-tiba kita bikin produk berwarna hitam. Nah, itu membuat orang mau bercerita atau mau membagikan hal tersebut kepada orang lain. Yang kedua, kita bisa menggunakan game mekanik berupa level-level yang membuat achievement orang sehingga mereka merasa lebih bagus ketika dibandingkan dengan orang lain. Atau yang ketiga, kita bisa menggunakan membuat mereka menjadi orang dalam dengan menyediakan scarcity dan eksklusivitas. Selamat mencoba di bisnis Anda.